Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Allah pertemukan kita di tempat yang mulia ini, majelis ilmu, guna mengkaji agama kita, akidah kita, tauhid kita, pemurnian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pengakuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sampai pada bab yang masih sisa 61 masih belum selesai. Masail kandungan bab. Kita lanjutkan bab tentang ancaman bagi para rupaka. Dan kita masuk pada kandungan bab. Kita sama-sama kandungan bab. Ancaman berat terhadap para berubah makhluk bernyala. Jadi kalau bentuknya itu yang ada bayang-bayangnya seperti dibuat dari batu, dibuat dari semen, dibuat dari kayu, atau yang lainnya yang ada bayang-bayangnya, maka ini adalah hal yang dilarang. Tidak ada khilaf di antara para ulama setahu saya. Dan kejadian syirik pada zaman Nabi Nuh alaihissalam sebabnya adalah yaitu tasawuf, yaitu gambarnya orang-orang soleh yang dibangun. Kemudian yang bangun niatnya sekedar untuk sebagai kenangan, ingat sejarahnya. Kemudian ganti generasi, ilmu dilupakan, akhirnya disembah. Dan itu yang Allah sebutkan dalam surat Nuh, wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddaw wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. 5 orang-orang soleh. Itu hidupnya mereka orang-orang soleh. Banjir ada sikap berlebihan sehingga ingin mengabadikan mereka dengan dibuat monumen-monumen gambar mereka. Akhirnya lama-lama disembah. Makanya dilarang karena ini bisa menjadi sebab terjadinya perbuatan asyirku billah, dan itu sudah terjadi pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Yang kedua, alasannya yaitu tidak berlaku sementara kepada Allah, sebagaimana firman Allah, dan tidak ada yang bertindak lebih zalim daripada orang yang bermaksud mencipta seperti ciptaannya. Larangan membuat gambar bernyawa, makhluk yang ada nyawanya, di antara sebabnya adalah dalam rangka beradab kepada Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Beradab kepada Allah, tidak membuat sesuatu yang ada unsur menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan dalam hadis qudsi sudah kita bahas, wa man adlamu mimman dhahaba yakhluquka khalqi. Siapakah yang zalim dari orang yang menciptakan seperti ciptaan, itu membuat makhluk-makhluk yang gambar-gambar makhluk yang bernyawa. Adapun kalau makhluk tidak bernyawa seperti matahari, bulan, gunung, langit, batu, pepohonan, maka ini sesuatu yang
Kenapa dilarang? Beradab kepada Allah. Yang kedua, tadi disebutkan untuk menutup pintu apa? Bulu berlebihan. Kalau yang digambar adalah orang-orang yang dianggap mulia, baik ahli ibadah maupun ahli ilmu. Seperti yang terjadi pada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Yang ketiga, firman-Nya, maka tidaklah mereka menciptakan seekor semut kecil atau sebutir biji-bijian atau sebutir biji gandum, menunjukkan kekuasaan Allah dan kelemahan manusia. Ini menunjukkan maha kuasanya Allah dan lemahnya makhluk. Diambil dari mana ini? Diambil dari hadis yang kita baca. Allah memerintahkan falyakhluqu dzarratan aw sya'iratan. Hendaknya mereka menciptakan apa namanya? Semut kecil. Kalau dzarrah berarti semut kecil. Falyakhluqu dzarratan aw sya'iratan atau gandum. Bisa apa enggak? Apakah ada yang mampu membuat semut dengan ada nyawanya? Enggak ada. Apakah ada yang bisa membuat biji gandum? Biji gandum tidak hanya bentuknya tapi kandungannya tanpa ada bahannya langsung dibuat, enggak ada. Artinya apa? Makhluk sehebat apapun suruh membuat yang makhluk kecil nggak bisa. Menunjukkan lemahnya para makhluk. Sedangkan Allah menciptakan lebih daripada itu. Menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan yang ada di antara langit dan bumi, menciptakan surga, menciptakan neraka. Allah menciptakan para malaikat, menciptakan manusia, menciptakan jin. Ini menunjukkan maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang hamba harus tahu diri, kita ini bukan siapa. Suruh menciptakan makhluk kecil nggak bisa. Gitu mau sombong kepada Allah. Gitu mau disembah. Manusia nggak berat sombong. Manusia tidak berat disembah. Sebab apapun dia makhluk tidak bisa apa-apa. Yang berat untuk disembah, diagungkan dengan sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa segala sesuatu. At-tanbih ala qadrihi wa ajzihi, menunjukkan akan maha kuasanya Allah dan lemahnya makhluk. Jadi bagian daripada tauhid adalah ta'zimullah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang hamba mengagungkan Allah, pasti dia akan ibadah kepadanya, pasti dia akan beradab kepadanya. Maka nanti ada bab terakhir, yaitu bab tentang wa ma qadarullah haqqa qadrihi, tentang orang-orang musyrikin yang mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya, sehingga tidak menyembah Allah secara murni, tapi melakukan perbuatan kesyirikan. Sebab utamanya tidak mengagungkan Allah. Kalau seandainya manusia mengagungkan Allah sebenarnya, mereka akan tunduk, akan patuh dan tidak akan berbuat syirik. Baik, yang keempat ditegaskan dalam hadis bahwa para perupa adalah manusia yang paling keras disiksa. Yang kelima, Allah akan menciptakan roh untuk setiap petaka yang dibuat guna menyiksa perupa tersebut di dalam neraka jahanam. Akan diangkat setiap surah yang dia buat dikasih nyawa, kemudian dia akan diadab dengan semakin banyak yang dibuat semakin banyak adabnya. Jadi satu, kenapa? Yang keenam, bahwa perupa akan dibebani untuk meniupkan ruh ke dalam perupa yang dibuatnya. Dipaksa untuk apa? Membuat ruh. Bisa atau tidak? Tidak akan bisa. Salah satu hukuman di akhirat adalah orang dipaksa
melakukan sesuatu yang dia tidak mampu dan tidak akan mampu. Ini salah satu hukuman. Ada min uqubati, termasuk hukuman bagi mereka. Maka bab ini dilarang adalah untuk menghindari ancaman-ancaman yang ada dan untuk menjalankan adab kepada Allah, di antara juga untuk menutup pintu perbuatan asyirku billah. Kalau rupa-rupa yang dibuat adalah makhluk bernyawa dari kalangan orang-orang yang mulia seperti para nabi, para rasul, ahli ibadah, ahli ilmu, itu fitnahnya lebih besar. Lebih besar. Kalau dibuat adalah gambar mereka, lebih besar fitnah bagi manusia. Termasuk juga kuburan-kuburan diagungkan. Kalau dikasih embel-embel dengan kesolehan, dengan ahli ibadah, fitnahnya lebih besar bagi manusia. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta perlindungan kepada Allah, jangan sampai kuburannya jadi perayaan. Perayaan itu mesti unsurnya rutinnya, datang kapan lagi, datang lagi, lain waktu datang lagi, mingguan atau bulan atau tahun. Yang kedua, unsur itu diramaikan. Itu tidak sedikit terjadi. Makanya beliau bersabda, la taj'al qabri idan. Jangan jadikan kuburan sebagai id, perayaan. Karena itu bahaya bagi akidah umat kalau terjadi. Apalagi bagi kuburan orang dianggap mulia. Beliau juga bersabda, berdoa, la taj'al qabri wasanan yu'bad. Jangan jadikan kuburan berhala disembah. Beliau melakukan ini kenapa? Terjadi pada umat dulu. Pada umat terjadi. Maka beliau berdoa, minta perlindungan kepada Allah, jangan sampai terjadi pada kuburan beliau seperti terjadi pada umat-umat terdahulu. Beliau memperingatkan umatnya jangan sampai melakukan seperti umat-umat terdahulu. Jadi ini tutup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada bab yang sudah kita lewati apa? Bab majaa fi himayatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam janat tauhid. Bab tentang pemeliharaan Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap kemuliaan tauhid. Jadi tidak hanya syiriknya dilarang, tapi apa? Sarananya juga dilarang. Segala yang bisa mengarahkan kepada kesyirikan diperingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-7, memusnahkan merupakan apabila menjumpainya. Nah, perintah untuk menghilangkannya apabila menjumpainya. Ini ada pada hadis Muslim, sudah kita bahas hadis terakhir. An Abil Hayyaj qala li Aliyun. Ali, sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan kepadaku, kata Abil Hayyaj, ala ab'atuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maukah aku mengutusmu dengan sesuatu yang dulu Rasul mengutusku, memberikan tugas kepadamu. Jadi maukah aku berikanmu tugas sebagaimana dahulu Rasul ngasih aku tuh tugas. Berarti ini wasiat kepada Ali kepada Abu Hayyaj. Apa pesannya? Alla tada suratan illa tamastah. Tidaklah engkau tinggalkan apa namanya surah, patung atau sejenisnya kecuali engkau hilangkan. Karena ini apa? Ini pernah terjadi pada zaman Nabi Nuh, penyembahan kepada 5 orang soleh. Sebabnya apa? Dibuat monumen dengan gambar mereka, gambar-gambar mereka terjadi. Maka ini salah satu sebab bahaya. Termasuk juga kuburan ketika diagungkan itu bahaya. Lama-lama bisa apa? Terjadi penyembahan kepada Allah SWT. Tidak banyak, itu tidak sedikit orang kemudian gulu apa?
butuh hajat sampai ada yang kirim surat. Masa hidupnya nggak kirim surat, setelah meninggal dikirim surat kuburan. Itu ada seperti itu. Maka ini mengharuskan umat Islam harus belajar tauhid, belajar agamanya, supaya tahu rambu-rambu yang bisa membentengi akidahnya. Disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin fil jam'u baina fitnati tamathil wa fitnatul qabr. Di dalamnya ulangan hadis tadi, Allah tada suratan illa tamastah, tidak akan menjadi gambar kecuali engkau hapus, wal qabran musyrifan illa sawait, tidak akan engkau jumpai kuburan yang menonjol kecuali engkau samakan dengan yang lainnya, ya, diratakan supaya sama dengan yang lainnya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, fil jam'u baina fitnatit tamathil fitnatul qabr, kubur. Dalam hadis ini ada dua hal yang sering menjadi fitnah bagi manusia. Manusia itu penyimpangan sebabkan dua hal ini. Yang pertama tamathil. Tamathil itu berhala. Yang kedua adalah kuburan. Li'anna fi kullin min mawsilil syirki. Karena keduanya adalah sarana menuju kesyirikan. Wa ibatul adab yaumil qiyamah. Wa an jazaa min jinsil amal. Wa wuqu'ut takallif fil akhirati mimma yutab ala wajhil uqubah. Dan dalam hadis tadi disebutkan tentang ancaman bagi orang yang membuat rupa, ya. Dan balasan sesuai dengan amalan. Kenapa kok balasannya berat? Karena ini melakukan sesuatu yang ada pelanggaran berat. Seakan ada penyerupaan kepada Allah dengan membuat makhluk ada makhluk dibuat gambarnya. Bahwa takalif fil akhirah, dan dikasih beban di akhirat nanti untuk ngasih roh. Ya. Ini termasuk hukuman. Kenapa? Disuruh melakukan sesuatu yang dia tidak akan mampu, tapi dipaksa. Enggak mampu. Kerja paksa itu sorong. Ya. Ya, ini diperintahkan untuk melakukan sesuatu yang tidak di luar kemampuan. Maka ini salah satu larangan dalam bab ini. Tapi sekarang kita masuk pada bab berikutnya. Kasratil halifi. Bab larangan banyak bersumpah. Larangan banyak bersumpah. Sumpah itu ada beberapa bentuk. Yang pertama ada namanya al-yamin al-ghumus, yaitu sumpah yang dia bohong, namanya yamin al-ghumus. Umpama ya, terkait sesuatu yang terjadi, kemudian demi Allah, bila Allah kemarin gini. Itu namanya apa? Al-yamin al-ghumus. Hakikatnya tidak sesuai yang dia ucap. Namanya al-yamin al-ghumus. Ada yang kedua namanya yaminul lahwi. Yaminul lahwi itu seorang ketika dalam pembicaraan tanpa sengaja, tanpa niatkan muncul kalimat-kalimat sumpah di tengah-tengah pembicaraan. Pernah terjadi apa tidak? Tiba-tiba, oh iya, gitu kan? Apalagi orang Arab yang sewering, dikit-dikit sumpah. Ya. Walaupun orang kita jarang itu terjadi juga. Kalau tidak disengaja dan muncul di tengah-tengah pembicaraan kita, ucapan kita, namanya al-yaminul lahwi. Ini ketika terjadi tidak ada kafarahnya. Ini tidak ada kafarahnya. Kalau pertama tadi dosa bohong.
Yang ketiga namanya al-yamin al-mun'aqidah. Al-yamin al-mun'aqidah, yaitu sumpah yang memang sengaja. Dia bersumpah tentang sesuatu yang dia inginkan. Umpama, demi Allah nanti aku akan melakukan ini atau itu. Demi Allah nanti aku tidak akan melakukan ini atau itu. Ini namanya apa? Al-yamin al-mun'aqidah. Dan Allah berfirman, la yu'akhidhukumullahu bil-lagwi fi aymanikum, walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman. Allah tidak akan menghukum kalian terhadap yaminul lagwi. Apa yang lagwi? Tadi yang nomor berapa? Nomor 2 tadi. Yaitu ngomong tiba-tiba di tengah-tengah ada kalimat sumpah tanpa disengaja. Walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman. Tapi Allah akan menghukummu dengan sumpah-sumpah yang kalian buat. Bima aqadtumul ayman. Benar nomor berapa? Nomor 3 tadi. Namanya al-yamin al-mun'aqid. Jadi seperti demi Allah nanti aku akan melakukan ini atau itu, atau demi Allah nanti besok, lusa dan seterusnya tidak akan melakukan ini nanti atau itu. Ini namanya al-yamin al-mun'aqidah. Ini ada kafarahnya. Apa kafarahnya? Lanjutan ayat, fa kafaratuhu it'amu asyarati masakina min awsati ma tut'imun ahlikum aw kiswatun aw tahrir raqabah. Kafarahnya adalah memberikan makan kepada 10 orang miskin. Berapa takarannya? Sebagaimana yang biasa kalian makan. Min awsati ma tut'imun. Kalau kita berikan kepada keluarga kita umpama 1 kali makan porsinya umpama 10.000 atau 15.000, berarti ketika bayar kafarah nilainya juga apa? Sekitar 10.000 atau 15.000. Cuman kalau makan sehari-hari kelasnya kelas raja, kelas orang-orang yang mewah hidupnya, mungkin 1 kali makan porsinya 50.000 atau 100.000, ya kafarahnya berarti apa? Yang sesuai dengan kebiasaan pertengahannya dia makan. Mama kadang 70.000, kadang 60.000, kadang 50.000. Berarti yang 60.000. Kalau makan kadang-kadang 1 porsinya umpama 15.000, kadang 10.000, 5.000. Berarti berapa? 10.000. Atau pilihan yang kedua, ngasih pakaian pada mereka. Sama juga sesuai dengan pertengahan yang kita pakai. Atau tahrir raqabah, atau merdekakan budak. Faman lam yajid fasiyam salasati ayyam. Kalau enggak mampu atau tidak ada budak, enggak ada sekarang, berarti apa? Puasa 3 hari. Sebutkan dalam bacaan yang lainnya 3 hari berturut-turut. Tidak 1 hari melanjutkan, 3 hari berturut-turut. Jadi itu untuk apa? Al-yamin al-mun'aqidah tadi. Nomor berapa? Nomor 3 tadi. Nah, bab ini mengatakan apa? Babu ma ja'a fi kasratil yamin. Bab tentang larangan banyak bersumpah. Kenapa? Karena kalau orang banyak bersumpah itu kurang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dikit-dikit sumpah ya. Maka ini bertentangan dengan prinsip seorang hamba terhadap Allah, yaitu diperintahkan mengagungkannya. Nah, banyak sumpah itu kurang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Itu sehingga dilarang banyak sumpah. Walaupun pakai nama Allah. Kalau pakai selain nama Allah, apa hukumnya? Nah, ini jelas dilarang, bahkan termasuk apa? Perbuatan asyirku billah. Walaupun syiriknya kalau diperinci maksudnya syirik asghar, syirik asghar. Al-Mu'allif menyebutkan beberapa dalil. Yang pertama,
Wa qaulullahi ta'ala wahfadhu aymanakum. Jagalah sumpah-sumpah kalian. Jagalah sumpah-sumpah kalian. Saya menyebutkan bagaimana jaga sumpah ada 4 tingkatan. Jaga sumpah itu ada 4 tingkatan. Yang pertama, menjaga ibtidaan secara awal supaya tidak banyak sumpah, tidak mudah-mudah bersumpah. Jadi cara pertama untuk menjaga sumpah adalah dengan tidak mudah-mudah bersumpah atau tidak berbanyak sumpah, tidak ada nahannya. Itu cara menjaga yang pertama. Yang kedua, hifdzu wasaton, yaitu ketika sudah terjadi sudah bersumpah, maka tidak mencabut sumpahnya. Jadi demi Allah, kalau nanti ini sukses, saya akan memberikan ini atau itu kepada fakir miskin. Sudah terjadi, dan itu amal baik apa buruk? Ngasih orang baik, bukan haram. Kalau haram tidak perlu dilanjutkan. Tapi kalau baik dan sudah terlanjur dia sumpah, maka harus jalan, tidak dia cabut sumpahnya. Itu cara jaga sumpah. Kalau terjadi tidak mencabut, kecuali apabila ternyata sumpahnya sesuatu yang haram atau tidak boleh, maka mau tidak mau harus apa? Harus dicabut. Yang ketiga, ketika sudah terlanjur akhir di ujung gitu, yaitu apa? Kalau sudah terlanjur dia sudah wajib bayar kafarah. Cara menjaga sumpah dengan apa? Harus dengan bayar kafarah. Kalau dia tidak mampu menunaikan yang dia lakukan dengan menggunakan sumpah, maka dia wajib bayar kafarah. Wajib bayar kafarah. Berapa kafarahnya tadi? Yang pertama pilihannya bayarnya. Satu apa? Berikan makan. Berapa orang? 10 orang miskin. Yang kedua urut pakaian. Yang ketiga budak. 3 ini boleh dipilih. Mampunya ini, mampunya ini boleh dipilih. Tapi kalau tidak mampu dari salah satu dari yang 3 ini, baru pindah kepada apa? Puasa 3 hari berturut-turut. Cara jaga sumpah, kalau sudah dia sumpah dan sudah wajib dia tunaikan, nggak mampu atau dia nggak mau menjalankan, maka bayar kafarah. Atau dia batalkan sumpahnya, dia bayar kafarah. Ini cara jaga sumpah yang ketiga, dengan bayar kafarah kalau dicabut sumpahnya. Yang keempat, bi'alla yuflafa biwillah. Cara jaga sumpah yang keempat adalah dengan tidak sumpah dengan menggunakan selain nama Allah. Ya. Tidak bersumpah dengan selain nama Allah atau sifatnya. Ya. Man halafa biwil faqad asyrak. La tahlifu bi abaikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahlifu bi abaikum. Jangan bersumpah dengan menyebutkan nama nenek moyang kalian. Kadang-kadang orang kan karena memuliakan nenek moyangnya, kalau sumpah dengan menggunakan nama nenek moyang mereka. Wa man kana halifan fa ayyubillah aw yasmut. Barang siapa mengharuskan untuk sumpah, maka hendaknya dia bersumpah dengan bukan nama Allah atau lebih baik diam. Itu pilihannya. Menggunakan nama Allah lebih baik diam. Itu cara menjaga sumpah dalam ayat tadi. Wahfalu aymanakum. Jagalah sumpah-sumpah kalian. Ada 4 tahap. Sebelumnya ketika sudah di tengah
ketika di akhir ditambah yang keempat, bersumpah hanya dengan menggunakan nama Allah dan tidak bersumpah dengan menyebut selain nama Allah. Apakah terjadi sumpah kepada terjadi? Ada orang bersumpah dengan menyebut nama Nabi, ya, demi Nabi bin Nabi, ya. Atau bil Ka'bah dengan apa Ka'bah. Kalau bersumpah harus nama Allah, wallahi atau billah atau tallah atau namanya nama Allah atau dengan sifat-sifat Allah itu boleh. Itu pun tidak boleh kemudian banyak bersumpah tanpa ada kepentingan, karena seorang hamba diperintahkan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dikit-dikit sumpah, ini tidak sesuai dengan makna ta'zim Allah Subhanahu wa taala dan beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mu'allif akan menyebutkan beberapa dalil. Kita ambil satu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis Bukhari dan Muslim, al-halifu manfaqatul lis-silati mamhaqatul lil kasbi. Sumpah itu melariskan barang dagangan dan menghapus apa? Menghapus keberkahan usahanya. Mamhaqatul lis kasbi. Kadang orang kalau mau menawarkan barangnya bagaimana? Wes, demi Allah, iki wingi kula lho sakmene, gitu kan. Kok sampai nawar kok tek murah gitu kan. Tujuannya apa? Laris, meyakinkan. Demi Allah nok kene lho. Ngene, barang iki ngene macam-macam. Itu tidak diperkenankan, ya. Memperbanyak sumpah dengan seperti ini. Hanya untuk ya melariskan harus apa? Banyak sumpah. Al-ilmu khadul kas lil silati mamhaqatun lil kasbi. Mamhaqatun lil kasbi. Jadi rugi dia kalau dia ternyata melakukan sesuatu yang memang itu tidak sesuai dengan adab-adab dalam perdagangan. Tapi insyaallah kita sambung pernah akan datang bab ini biidznillah taala. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.